teman-teman, ini kita kelompok dari kebijakan FK gratis. Mari dilihat persembahan dari kita. Berbicara mengenai kebijakan publik, ada beberapa definisi yang akan saya sampaikan terkait apa itu kebijakan publik. Menurut beberapa ahli, salah satunya adalah Wall 1966, mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu kegiatan pemerintah yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah yang ada di masyarakat, baik secara langsung ataupun melalui lembaga yang dipengaruhi langsung oleh kehidupan masyarakat. Kemudian, menurut G. Peters, ia mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu kegiatan pemerintah yang dilakukan sendiri ataupun melalui lembaga lain yang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dan definisi yang ketiga, dan definisi yang paling saya ingat dan paling saya sukai adalah yang disampaikan oleh Thomas Erdai. Ia mengatakan bahwa kebijakan publik adalah whatever governments choose to do or not to do. Yang artinya adalah kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk melakukan atau tidak. Sehingga apapun yang pemerintah lakukan atau tidak lakukan itu adalah merupakan sebuah kebijakan. Entah itu adalah masalah yang tidak dilakukanlah sesuatu terhadapnya, maka itu juga merupakan kebijakan yang telah diambil pemerintah. Apalagi suatu masalah yang pemerintah ambil tindakan, itu juga merupakan sebuah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Hai teman-teman semuanya, pada tahu nggak tentang kebijakan FK gratis? Pasti pada nggak tahu kan? Teman-teman kalau misalkan pengen tahu tentang apa itu kebijakan FK gratis, kita ikutin yuk, ikutin terus. Halo semuanya, sekarang saya mau menuju dua rekan saya yang sedang berada di sana untuk mencari tahu bagaimana kebijakan FK gratis. Yuk ikutin. Halo, halo. Hai. Kita nanti harus cari tahu tentang FK gratis. Boleh, Gimana? boleh. Oke, sip. Jadi wawancara ya? Oke. Jadi wawancara, oke? Ayo, Oke, ikutin. ayo. Teman-teman, sekarang kita mau ke FK nih. Buat ikutin terus ya, buat kelanjutannya. Yuk, sip. I dream it all the time, girl. Waking up warm in your arms and with. Yeay, sekarang kita udah sampai nih di Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Oke, tugas kita berarti teman-teman harus mencari narasumber yang ada di sini, yang ada di Fakultas Kedokteran, untuk kita tanya-tanya bagaimana mereka mengetahui tentang kebijakan dari FK gratis. Boleh tuh. Boleh, setuju. Tapi sebelumnya kita sebar ya. Kamu ke Oke, sebelah kita sana, cari-cari. kamu juga ke sebelah sini, nanti aku Sip. sebelah sini. Jadi aku ke sana nih. Oke, Aku ke sana. boleh. Oke, siap. Yuk, mencari ya. Dadah. Ayo. Out again. No money ain't a problem, girl. Just give me the time and the place, and I will be there. Oh, 'cause Ada cewek tuh di sana, bisa kita tanya-tanya ya tentang kebijakan FK gratis. Yuk, ikutin terus yuk. Ayo. Halo Teh, maaf mengganggu waktunya sebentar boleh? Ada apa ya, Kak? Saya di sini dari Fakultas Fisip, pengen nanya-nanya nih tentang kebijakan FK gratis, tapi bisa dia nggak diwawancara sebentar? Boleh, Kak. Boleh ya? Sebelumnya saya boleh duduk nggak? Boleh. Boleh ya? Perkenalan dulu dong, nama
Saya yang Fairuzani. saya angkatan 2015. Kamu angkatan berapa? FK 2016. Oh 2016. Kebetulan banget teman-teman 2016. Oke, mulai yang pertama ya. Tentang ESA gratis. Kamu tahu kan tentang ESA gratis gimana? Coba Iya, jelasin tahu. dong tentang ESA gratis. Jadi kan gratis ya. Mm-hmm. Kalau dilihat dari kata gratis itu sebenarnya kita tuh benar-benar gratis. Kita tuh dibayarin ya itu sama pemerintah. Kalau misalkan tahun lalu tuh kan orang-orang yang bayar itu orang tua baru katanya. Nah sekarang kita sama pemerintah gitu. Terus karena dibayar sama pemerintah, tentunya kita jadi punya terikat sama suatu perjanjian gitu, suatu kontrak kerja. Sebelum kamu masuk ke sini itu ada MOU dulu nggak antara kamu dengan pihak kampus terkait Iya, tentang ada. kebijakan itu? Iya ada MOU. jadi. Ya, untuk yang selanjutnya nih yang terkait tentang tadi MOU tuh, gimana sih MOU kamu dengan isi MOU dengan kamu dengan pihak fakultas? Jadi sebelum waktu dulu kita kan orang tua dan kawan mahasiswa itu dikumpulin gitu kan di UNPAD. Oh, iya. Nah terus kita kayak dikasih kontrak itu isinya tuh gimana kita mau menyetujui beasiswa yang dikasih sama pemerintah itu. Nah beasiswa itu isinya kita harus mau ditempatin kerja di mana aja gitu selama masa pendidikan, di mana masa pendidikan kedokterannya itu kan kurang lebih 5 tahun. 5 tahun. Nah 5 tahun itu udah masuk ke sarjana kedokteran dan juga udah ke yang masa koas gitu. Oke. Nah, tadi kan itu ditempatkan di mana saja ya? Itu ditempatkan di Provinsi Jawa Barat atau di luar dari Provinsi Jawa Barat? Di tempatnya tuh di Jawa Barat aja sih, tapi di daerah Daerah pelosok. pelosok itu. Oh, berarti ini kebijakan sebenarnya antara siapa dengan siapa sih perjanjian ini tuh? Apakah dengan pihak Provinsi Jawa Barat dengan Fakultas Kedokteran atau dengan siapa gitu? Kalau itu sih kayaknya antara, kalau perjanjian dari yang saya dapat itu perjanjian antara orang tua dengan pihak fakultas dan universitasnya. Kalau misalkan yang dengan Universitas Jawa Baratnya sendiri saya kurang tahu kayak gimana. Oh, kurang tahu ya. Oke. Nah, untuk kamu nih, sekarang kamu kan 2016 yang merasakan betul ESA gratis kayak gimana, kebijakan ESA gratis kayak gimana. Nah, apa sih yang kamu rasakan dengan adanya ESA gratis? Yang aku rasain di ESA gratis kayaknya sama aja kayak Sama tahun-tahun aja. sebelumnya, soalnya kayak praktikum dan lain-lain itu kita masih tetap jalan, nggak ada yang kepotong gitu gara-gara gratis itu. Semua fasilitas kita dapetin gitu, jadi nggak bener-bener sama aja kayak tahun kemarin. Nah, untuk ketika nanti kamu akan ditempatkan di suatu daerah terpencil di Jawa Barat, kamu udah ada plan belum mau ditempatin di mana? Saya pribadi pengennya di daerah saya sendiri, Oh. kembali lagi ke daerah. Oh, di mana kira-kira daerah? Saya asalnya dari Banjar. Oh, Kota Banjar ya. Oh, iya. Oke, nah apa nanti saat kamu ditempatkan itu, apakah bisa memilih atau itu terserah dari sini fakultas? Saya kurang tahu, tapi kurang kayaknya tahu. dari fakultas. Jadi kamu harus sudah bermau ya. Iya. Terus kan kedokteran ini kan tidak hanya dari Jawa Barat aja ya, terus dari banyak juga dari yang luar Pulau Jawa Barat yang nantinya bakal ditempatkan di Provinsi Jawa Barat. Kamu pernah dengar nggak sih keluhan-keluhan dari mereka ketika mereka udah masuk ke sini, terus mereka bakal ditempatkan di Provinsi Jawa Barat yang notabene mereka belum tahu gitu Jawa Barat kayak gimana, dan mereka ditempatkan di kota yang terpencil kayak gitu. Kalau itu pastinya ada dulu waktu aku baru masuk gitu kan, terus kenal sama banyak temennya kan banyaknya dari Jakarta, Oh, luar Jawa gitu, Jawa Barat, terus mereka banyak ngeluh sama khawatir gitu gimana nasib mereka nanti kalau mereka kerja terus di daerah pelosok gitu, sedangkan mereka yang asalnya itu dari kota-kota besar gitu. Nah selain itu yang mereka khawatir itu nggak cuma tempatnya aja, tapi mereka khawatir dengan biaya hidup mereka, apakah mereka dapat apakah mereka mendapatkan upah dari biaya pengabdian. Yang 5 tahun itu Iya, ya. itu ibaratnya namanya pengabdian sih kalau di kedokteran itu. Oh, jadi kamu di sini tuh kuliah 5 tahun dan dibayarkan oleh oleh Pemerintah. pemerintah provinsi kan, Provinsi Iya, Jawa Barat. pemerintah. Terus nanti kamu bakalan ditempatkan di kota-kota terpencil di Jawa Barat. Iya, betul. Dan nanti kamu ditempatkan itu untuk membayar, istilahnya itu membayar yang 5 tahun kamu studi di sini. Ya mungkin itulah balas studinya. Soalnya tujuan dari pemerintah juga mungkin baik kan untuk pemerataan dokter-dokter yang di daerah. Sedangkan sekarang itu dokternya katanya biasanya lebih banyak yang di kota-kota. Di luar Jawa, di kota-kota ya. Jadi ini tuh tujuannya itu untuk memperantakan dokter biar sama rata gitu kan, terkait dengan daerah. Ini kan sebenarnya nggak cuma sarjana kedokteran umum aja, tapi ada untuk spesialisnya juga gitu beasiswanya. Oh, tidak hanya dokteran aja tapi dengan spesialis. Tidak hanya sarjana saja, tapi ada yang untuk spesialisnya di isi perjanjian yang Ya, oke, baik, Sani, mungkin itu ya perbincangan kita tentang kebijakan ESA gratis. Terima kasih atas waktunya. Maaf mengganggu juga, lagi sibuk ya. enggak lagi latihan salah dia lagi ujian. Oh, lagi persiapan ujian. Oke, terima kasih ya Sani. Pamit dulu ya. Ya. Oke, teman-teman, itu perbincangan saya dengan mahasiswi Fakultas Kedokteran 2016.
kita simak lagi yuk tentang kebijakan FH gratis selain dari yang barusan tangkapan yang barusan. Yuk kita Distance for you, baby. I'd travel around the world if you would let me. I'll meet you where the sun it always shines. You're my Kira-kira Ratna Anggi gimana ya kelanjutannya? all the time. We're not wasting this, 'cause you and I were good together. Oh, you always. Nah, teman-teman, sekarang kita udah di depan Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Di sini tempat dekanatnya. Yang sebelah kanan saya ini ada tempat layanan umum di FK. Terus yang sebelah kiri saya itu tempat ruang seminar atau tempat kerja bagi para pekerja di sini. Terutama dosen dan juga ada penjaga di sini. Nah, sebelum itu kita juga harus masuk nih ke dalam. Nanti tanya-tanya lagi ya ke anak-anak FK-nya. Masuk yuk ke sana di belakang. Di sini naik. Feeling better, and I know you stay by my side. Lihat coba, di situ ada teman-teman dari FK 4. Di sini lihat tanya-tanya. Ikutin. Punten Kang, saya mau nanya nih, kenalan dulu. Kita balik. Kang siapa? Nabil. Kang Nabil, angkatan 2015. Jadi saya mau nanya tentang kebijakan FK gratis di sini. Kakak tahu nggak tentang kebijakan itu? Ya tahu. Kalau itu biasanya ada nggak sih yang akan ngerasain gitu dari FK gratis itu di angkatan akang? Kalau dari angkatan 2015 kayaknya nggak ada satu dampak yang signifikan ya ke angkatan kita. Tapi proses atau pelaksanaan kebijakannya itu emang berjalan dengan, tahu nggak sih yang berjalan dengan lancar sampai sekarang gitu? Kalau secara detailnya maksudnya apa ya? Pelaksanaannya itu emang gara-gara nggak terlalu transparan. Nah, Jadi makanya kita juga nggak terlalu tahu detailnya gimana. Cuman mungkin yang dirasain itu karena seolah-olah itu ini juga dari beberapa dengar gitu si dananya itu kan kita sistemnya katanya gratis dengan dana talangan dari pemerintah daerah. ya. Nah dananya itu dari pemerintah daerah itu belum turun. Nah jadi ada kabar-kabar gitu kayak jadi kita kesusahan di sininya. Kalau untuk apa sih angkatan 2016-nya sendiri, kamu tahu nggak sih kayak dengan adanya kebijakan ini mereka pernah ngerasain atau ngeluh kesal bilang gitu ke angkanya gitu? Ada? Kalau dari angkatan 2016 ya nggak tahu, nggak pernah cerita. Nggak pernah cerita. Tapi emang dampak yang dirasainnya itu emang belum terlalu impactnya gitu belum Iya. terlalu terasa gitu Iya, ya. kalau untuk saya pribadi sama angkatannya. Kalau dari outcomes yang dari akangnya sendiri, misalkan dari FK gratis nih, kan ada kayak kebijakan buat nempatin ke daerah terpencil kayak gitu. Nah, menurut akang sendiri kayak gimana? Kalau misalnya memang apa ya? Kayaknya sih kalau emang pemerintah daerah bersedia untuk nalangin dana perkuliahan itu, jadi itu suatu imbalan yang kalau kata saya itu seimbang. Seimbang. Imbalan yang seimbang. Oh, jadi kebijakan yang diterapin di FK ini itu emang ada beberapa dampak negatif sama negatifnya, sama sekarang itu emang impactnya itu belum dirasain secara langsung oleh akangnya itu sendiri. Makasih ya Kang waktunya. Yeah. Nah teman-teman, sekarang kita ada satu narasumber lagi yang bersedia untuk diwawancara. Nah lagi, contoh siapa? Fatani, Fatani, angkatan 2015. tahun 2015. Ya. Ini teh saya mau nanya tentang kebijakan FK gratis. Teteh tahu tentang kebijakan tersebut? Aku cuma tahu dikit sih, soalnya kayaknya publikasinya juga nggak terlalu bukan publikasi sih, kayak buat ke anak FK sendiri tuh nggak terlalu dijelasin gitu itu tuh apa, syaratnya apa gitu-gitunya. Jadi yang aku tahu tuh cuman ya udah FK bawah aku tuh gratis gitu aja sih. Kalau dari impact yang dirasanya itu sendiri kayak gimana sih, itu tahu nggak? Apa yang dirasain? Gimana ya? Kalau aku mau bilang pribadi ya, mungkin kayak sarana prasarana kali ya. Aku juga sebenarnya nggak tahu sih ini efeknya karena bawah aku gratis atau apa, tapi yang aku rasain kayak sarana prasarana buat kuliahnya tuh kayak turun gitu sih. Maksudnya kayak apa ya? Kayak jadi harusnya tuh padahal waktu aku tahun 1 tuh aku ngerasainnya
misalnya nilainya A, misalnya kualitas A nih, tiba-tiba yang sekarang ini nggak tahu karena apa, pokoknya aku mulai kerasa itu mulai aku tahun 2 gitu, jadi menurun saya kualitasnya, ya layanan menurun kayak ya gitu deh pokoknya sampai mungkin aku juga nggak tahu itu masalahnya di mana, tapi yang itu yang aku rasain. Aku mikirnya ke sana tapi nggak tahu sih ini nggak tahu Suzon atau enggak. Oh iya, jadi apa yang dirasain itu emang karena emang akhir-akhir ini emang layanannya udah semakin menurun dan gitu. Impactnya kayak ngerasa dengan adanya kebijakan ini malah apa yang dirasain itu nggak sesuai dengan yang diekspektasiin gitu kan. Kalau dari angkatan 2016 ada nggak sih teh yang suka nanya-nanya gitu kayak keluh kesahnya atau nih dengan FK gratis nih saya ngerasa kayak gini gitu, ada nggak? Nggak tahu sih yang mereka bilang, yang pernah mereka bilang aku tuh kayak iya aku jadi kayak dia tahu kan aku, maksudnya dia nanya jadi sebagai adik kelas kakak kelas gitu, dia bilang gini kayak kenapa ya orang-orang tuh nyalahin kita karena kita gratis gitu, maksudnya jadi mereka tuh merasa mereka disalahin karena mereka gratis, impactnya ke angkatan yang lain dan ke angkatan se-Unpadnya gitu. Cuma nanya kayak gitu dan kayak kenapa sih kita dianggap. Oh ya, dengan feedback yang ada FK gratis ini, menurut Teteh nih kan ada dana apa sih kayak pengalokasian tempat buat ke desa-desa terkecil kayak gitu. Nah, menurut Teteh sendiri kayak gimana sih? Sebenarnya kalau misalnya kalau misalnya mau jadi dokter tuh kan sebenarnya tergantung tujuan orangnya tuh mau kemana gitu. Maksudnya dia mau kerja kayak gimana dan mau ngambilnya apa. Maksudnya dia mau jadi praktek atau gimana. Tapi kalau misalnya ya kalau itu sih harusnya dia udah tahu sebelum dia masuk ya. Maksudnya kayak buat dia udah nentuin kalau masuk FK Unpad berarti dia bakal tahu bakal di konsekuensinya apa. Cuman ya bagusnya pemerataan dokternya bagus sih. Jadi kayak setiap daerah-daerah punya dokter. Kayak ya udah dokter dari sini udah ada, maksudnya jadi udah punya intinya kuota-kuota sendiri gitu. Jadi ada pemerataan antara dari gitu. daerah satu ke daerah yang lainnya gitu. Paling itu aja sih Teh dari saya. Makasih ya Teh waktunya. Aku udah dapet 2 nih wawancaranya. Kira-kira Ratna sama Yayang gimana ya kelanjutannya? Sekarang yuk kita cari narasumbernya. And I tell you all too much, girl, but I want you to know what you got is a natural gift. I don't rap you all the time, girl. Ya teman-teman, kok sepi banget ya. Kalau kayak gini aku nggak bisa dapet narasumber untuk yang diwawancara dong. Gimana ya? Kira-kira yang sama Anggi gimana ya kelanjutannya? Wanna be rude, but I would. Do you catch my drift? Yeah, 'cause I would go the distance for you, baby. I'd travel around the world if you would let me. Gimana wawancaranya? Alhamdulillah dong, saya ada dapat mahasiswi 2016 fakultas kedokteran. Ya aku dapat 2 dong. Oh Angkatan iya. 2015. Tap. Itu Nana kenapa? Aku nggak dapet narasumbernya. Tapi nggak apa-apa sih, kita udah dapat 1, lo dapat 2 kan? 3, udah 3 narasumber. Udah nggak apa-apa lah ya. Nggak apa ya. Yang penting maaf ya. tadi aku juga udah dapat sih, sebenarnya udah dapat bagaimana kebijakan FK gratis di Unpad. Oh ya. Iya kan, kamu juga dapat kan? Kesimpulannya. Habis tadi aku sepi banget di bagian aku yang di sana tuh sepi banget. Udah nggak apa-apa lah. Udah sama. Nah, tadi teman-teman udah lihat kan penjelasan singkatnya tentang wawancara kepada mahasiswa-mahasiswi Fakultas Kedokteran tentang kebijakan FK gratis. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, bisa lihat video Bapak Trihanggono berikut ini. Prof, tapi benar itu informasinya tadi bahwa dari Unpad akan menggratiskan sebagian calon mahasiswa untuk bisa bersekolah kedokteran di sana? Iya, benar. Jadi untuk fakultas kedokteran bukan sebagian, seluruhnya bahkan. Seluruhnya? Jadi mulai tahun akademik 2016, kuota penerimaan kami untuk pendidikan dokter itu 250. Jadi seluruhnya akan kami gratiskan untuk biaya sekolahnya. Ya. Oke. Nah, lalu untuk pendidikan spesialis, tiap semester 150, berarti 1 tahun 300, itu juga kami bebaskan biaya kuliahnya.
Jadi 250 untuk yang dokter, S1, ya, calon kemudian dokter 300 itu untuk yang calon dokter spesialis. Ya, Wow. biasa, gitu. Puluhan tahun Unpad ini sudah berdiri. Ganjar Kurnia. Nah, dengan pola inilah terjalin kerjasama erat dengan provinsi maupun kabupaten. Nah, sekarang para bupati, wali kota itu juga sudah memberikan komitmen siap memberikan bantuan pembiayaan sebagai bentuk ikatan bagi mereka kalau emang sudah lulus nanti kembali mau ke kabupaten yang mana. Di luar itu sebetulnya kami pun karena direncanakan sejak 2012 sudah mempersiapkan grant pembiayaannya. Hanya sekarang kan Selain tadi persyaratan ada komitmen yang harus ditandatangani di awal. Ada persyaratan lain? Nggak ada. Ya? Nggak ada. Dan alhamdulillahnya kami optimis karena kebanyakan dari pola sekarang tuh kelulusan tepat waktu di Unpad sudah sangat baik. Sehingga itu juga efisiensi dari biaya pendidikan. Berapa tahun sih rata-rata untuk S1 kedokteran? Untuk menjadi dokter tuh 5 tahun. 5 tahun. Okay. Ya. Dan rata-rata hampir di atas 95% mereka lulus tepat waktu. Sehingga efisien dari sisi pembiayaan. Oke, setelah 5 tahun kemudian apa yang harus dilakukan? Dia harus langsung ditempatkan kah? Ya, mereka akan mengikuti program intensif namanya 1 tahun. Nah, ini pun sudah dikerjasamakan dengan Provinsi Jawa Barat, Dinas Kesehatan, akan di wilayah Jawa Barat. Gitu. Oke. Nah, setelah itu mereka baru ditempatkan di wilayah-wilayah baik itu puskesmas atau klinik layanan primer juga di Jawa Barat. Berapa tahun tuh? Nah, begini, maksimalnya selama jumlah mereka sekolah. Ini bukan minimal, maksimal. Karena bagi kami penting juga meningkatkan kapasitas mereka. Jadi berikut tempatkan di puskesmas sampai 2 tahun, nanti akan kami proyeksikan lagi. Apakah dia menjadi spesialis atau dokter layanan primer. Ini pun sekolahnya di Unpad lagi nanti. Setelah spesialis kembalikan lagi ke rumah sakit di daerah. Begitu. Jadi tidak dilepas oleh Unpad, benar-benar dijaga dan terus berkesinambungan. Betul. 5 tahun, 1 tahun internship, terus kemudian 2 tahun mungkin di puskesmas. Memang lama ya kuliah itu di kedokteran. Ketika kita berbicara kebijakan publik, maka kita juga akan berbicara mengenai pendekatan-pendekatan maupun wadah yang ada di dalam kebijakan publik. Dan di dalam kasus ini, yaitu dalam kebijakan FK gratis, kami melihat bahwa pendekatan ataupun model yang digunakan ini adalah model institusional atau kelembagaan. Mengapa demikian? Karena kami melihat di sini ada kaitan atau ada kerjasama di antara 2 lembaga, yaitu Unpad maupun dengan Gubernur Jawa Barat, dan hal ini adalah pemerintah. Tentunya ini menguntungkan bagi Unpad itu sendiri. Mengapa? Ketika pemerintah yang mengambil kebijakan, maka itu akan mengambil suara mayoritas dari masyarakat untuk melaksanakan hal tersebut. Sejalan dengan apa dikatakan oleh Thomas Erdai, bahwa ada 3 hal dalam kebijakan publik ini yang menyangkut pemerintahan sendiri. Yang pertama adalah universalitas, kedua legitimasi, yang ketiga adalah paksaan. Dan tentunya ini sangat berguna bagi dalam penentuan kebijakan. Akan tetapi, dari hasil wawancara kami, bahwa ada sisi-sisi yang tidak dapat dilihat dari pengambilan kebijakan ini sendiri, dan itu menunjukkan kelemahan dari pendekatan institusional. Mengapa? Karena dalam pendekatan ini, terkadang pendekatan yang diambil atau kebijakan yang diambil tidak memperhatikan isu-isu yang ada di lingkungan itu sendiri. Contohnya, ketika kebijakan yang diambil, tidak semuanya mengalami perubahan. Dan terkadang output dari ini pun masih belum dirasakan oleh mahasiswa dari FK itu sendiri. Jadi, mulai tahun 2016 kemarin, Universitas Pajajaran, khususnya di Fakultas Kedokteran, telah menggratiskan biaya program studi pendidikan kedokteran dan pendidikan dokter spesialis. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dokter di wilayah Jawa Barat. Jadi, untuk teman-teman yang berminat masuk di Fakultas Kedokteran, masuk Unpad ya.